Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Usfatun Fatimah, NIM 2019 0430 2227. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok saya mengenai proposal penelitian outing kelas minggu kemarin dengan judul Valuasi Ekonomi Kawasan Wisata dengan Pendekatan CVM Studi Kasus Kawasan Wisata Taman Kaliurang, Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta. Yang pertama yaitu latar belakang. Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang beraneka ragam. Berdasarkan informasi yang diperoleh, bahwa kekayaan alam Indonesia terdiri atas kombinasi iklim tropis, memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan panjang mencapai 54.716 km setelah Kanada yang mempunyai garis pantai sepanjang 202.080 km. Kekayaan alam tersebut didukung dengan adanya warisan budaya yang kaya dan mencerminkan akan sejarah dan keberagaman etnis di Indonesia. Faktor-faktor tersebut yang merupakan komponen penting untuk mendukung sektor pariwisata di Indonesia. Seperti pada firman Allah, Quran Surat Luqman ayat 10, Dia menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi agar Dia atau bumi tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Dari ayat tersebutlah dapat dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan berbagai kekayaan alam, mulai dari gunung, lautan, dan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya. Allah menciptakan bukan tanpa sebab atau tujuan, melainkan untuk memberikan penghidupan kepada manusia melalui tumbuhan yang berguna bagi kehidupan manusia. Begitu juga kekayaan alam lainnya yang diciptakan oleh Allah. Tempat-tempat indah yang Allah ciptakan dimaksudkan agar manusia dapat menjaga dan memanfaatkannya. Salah satunya dengan menjadikannya kawasan wisata tanpa mengesampingkan penjagaan terhadap alam. Dijadikannya alam sebagai kawasan wisata untuk menciptakan daerah ekonomi bagi masyarakat sekitar. Hal tersebut juga dapat membantu perekonomian masyarakat. Sektor pariwisata ini mampu berperan sebagai alat untuk memperkenalkan budaya yang berada di tanah air. Sektor tersebut juga dapat dikatakan kegiatan mata rantai yang sangat panjang sehingga mampu membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitarnya. Manfaat yang paling besar dirasakan oleh masyarakat adalah industri pariwisata, mampu menciptakan banyak kesempatan kerja yang mendukung berkembangnya objek wisata tersebut. Selain mengurangi jumlah pengangguran, objek wisata yang berkembang juga turut mengangkat pendapatan asli daerah atau PAD yang didapat dari pajak, akomodasi, dan retribusi. Taman Wisata Kaliurang merupakan salah satu taman wisata yang terkenal di Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Sleman, yang berhasil menarik perhatian masyarakat. Tercatat pada liburan akhir tahun 2021 sebanyak sekitar 10.379 wisatawan atau naik sekitar 37% dibanding liburan akhir pekan biasa dengan angka kunjungan sejumlah rata-rata sekitar 37% dibanding liburan akhir pekan biasa dengan kunjungan sejumlah rata-rata 7.539 wisatawan. Sebenarnya jumlah kunjungan tersebut dikatakan menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena adanya pandemi COVID-19 ini. Jumlah wisatawan yang tinggi dapat diindikasikan bahwa objek wisata Taman Kaliurang ini semakin diminati masyarakat sebagai lokasi wisata alternatif. Tentu hal tersebut dapat memberikan dampak positif bagi warga sekitar objek wisata dan pemerintah daerah setempat dengan meningkatnya sumber pendapatan dan pencaharian warga serta pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman. Namun tidak dapat diabaikan pula terdapat dampak negatif. Bertambah besar jumlah pengunjung akan mempengaruhi kondisi lingkungan sekitar apabila pengunjung tidak menyadari akan kelestarian lingkungan. Semakin banyak jumlah pengunjung, maka akan mengancam kondisi kebersihan dan kelestarian lingkungan. Pada umumnya, semakin banyak jumlah pengunjung, maka akan semakin banyak juga sampah yang ditimbulkan.
Padatnya jumlah pengunjung juga akan berpengaruh pada fasilitas-fasilitas yang belum memadai untuk menampung banyaknya wisatawan yang berkunjung. Untuk menjaga kelestarian dan pengembangan objek wisata tersebut, maka dibutuhkan perbaikan fasilitas serta kualitas dan lingkungan di sekitar Taman Wisata Kaliurang yang tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dalam hal tersebut, masyarakat diikutsertakan berperan dalam pengembangan dan menjaga lingkungan sekitar objek wisata pengunjung, objek wisata di sekitar objek terlebih pengunjung, objek wisata Taman Kaliurang. Oleh karena itu, besarnya kesediaan membayar willingness to pay dari pengunjung Taman Kaliurang perlu diketahui, agar pengelola objek wisata kedepannya dapat lebih baik lagi dalam mengelola Taman Kaliurang. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar willingness to pay atau WTP pengunjung untuk retribusi masuk yang digunakan untuk penambahan fasilitas, kualitas lingkungan, dan pengembangan kawasan wisata Taman Kaliurang di Kabupaten Sleman dengan metode Contingent Valuation Method atau CVM. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang yang tadi dapat ditetapkan tujuan yang pertama untuk mengetahui seberapa besar nilai willingness to pay atau WTP pada kawasan wisata Taman Kaliurang dengan menggunakan pendekatan Contingent Valuation Method atau CVM. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh biaya perjalanan terhadap willingness to pay di kawasan wisata Taman Kaliurang. Yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jarak tempuh terhadap willingness to pay di kawasan wisata Taman Kaliurang. Yang keempat, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan terhadap willingness to pay di kawasan wisata Taman Kaliurang. Yang kelima, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh frekuensi kunjungan terhadap willingness to pay di kawasan wisata Taman Kaliurang. Yang terakhir, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh persepsi fasilitas terhadap willingness to pay di kawasan wisata Taman Kaliurang. Yang selanjutnya ada gambaran GAP literatur. Pada GAP literatur dikatakan biaya perjalanan berpengaruh positif, jarak tempuh biaya perjalanan memiliki hubungan negatif, jarak tempuh memiliki hubungan positif, pendapatan memiliki hubungan positif, frekuensi kunjungan memiliki hubungan positif, dan persepsi fasilitas memiliki hubungan yang negatif. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama ada subjek dan penelitian. Subjek penelitian ini adalah para pengunjung di kawasan wisata Taman Kaliurang, baik yang berasal dari dalam maupun luar daerah Provinsi Yogyakarta. Yang kedua ada jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang bersifat kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Kemudian data kualitatif yang telah dikumpulkan diubah menjadi data kuantitatif agar dapat diproses dengan metode statistik. Yang ketiga ada teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan pada pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara, yaitu dilakukan dengan teknik random sampling dengan jumlah sampel adalah 40 orang pengunjung. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode kuesioner dan wawancara. Selanjutnya ada definisi operasional. Definisi operasional masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama variabel terikat yaitu willingness to pay, variabel yang diukur kesediaan membayar retribusi dengan tingkat yang berbeda-beda oleh pengunjung untuk mengunjungi kawasan wisata Taman Kaliurang. Yang kedua ada variabel bebas berupa biaya perjalanan, jarak tempuh, tingkat pendapatan, frekuensi kunjungan, dan fasilitas. Yang terakhir ada alat analisis. Adapun alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan non-parametrik dan yang menggunakan model regresi linear berganda. Yang pertama ada pengujian statistik. Uji statistik yang digunakan
Pada penelitian ini yang pertama adalah uji signifikan T. Uji signifikan T ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen dalam menerangkan variabel dependen secara individual. Yang kedua, uji F atau uji serentak. Uji yang digunakan untuk membuktikan keberadaan pengaruh yang berarti dari variabel-variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikatnya dalam sebuah analisis regresi. Yang ketiga ada uji koefisien determinasi atau R2. Tujuan utama dari analisis koefisien determinasi adalah untuk mengukur derajat linear antara dua variabel yang random. Yang B ada pengujian asumsi klasik. Yang pertama adalah uji normalitas, yang digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Yang kedua ada uji multikolinearitas, adalah masalah derajat, bukan persoalan jenis. Yang dimaksud adalah adanya korelasi di antara variabel bebas, baik sebagian maupun semua variabel bebas, tanpa memperhatikan tanda negatif maupun positif. Yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk pengamatan pada model regresi. Yang keempat ada uji autokorelasi, yang bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi atau kesalahan pengganggu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.